dolar yang dia terima untuk hidup 1 bulan. Dia terkejut pada saat itu dan dia membuat keputusan, aku akan mengambil resepiku lagi. Pada umur 65 tahun, dia membuka suatu franchise. Dan saat ini, Kolonel Sanders mempunyai, di dalam umur 65, dia mulai developing franchise bisnis akan ayam goreng. Suatu ajaran daripada anak perempuannya. Dan sekarang mempunyai 1.500 lebih units atau restoran atau cafe around the world. Karena pada saat Tuhan sepertinya memojokkan dia pada sesuatu kehidupan di mana dia tidak ada sesuatu apa-apa. Seringkali di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan izinkan sesuatu terjadi sehingga kita dipojokkan. Sehingga terjadi pada saat kita terjepit, ada sesuatu ide, keluar sesuatu ide untuk kita naik dan tidak turun. Pada saat kita satisfied dengan kehidupan kita, pada saat kita puas dengan kehidupan kita, saudara tidak akan mengalami suatu increase. Kolonel Sanders boleh menggugah setiap kehidupan kita. Saya saat mendengar akan hal ini, hati saya tergugah. Seringkali tahun ini adalah tahun yang saya berumur 50 tahun, saudara. Seringkali saya guyon dengan istri saya, aduh udah tua ini. Tetapi Kolonel Sanders menggugah kita, tidak ada umur yang tua untuk kita increase. Ada amin saudara. Umur 65 tahun bisa menghasilkan suatu franchise yang luar biasa, dari satu restoran menjadi 15.000 restoran. Sesuatu yang luar biasa. Pada tahun 1980, dia berumur kira-kira pada saat itu 90 tahun. Saudara tahu, sebelum pada saat itu dia mengidap akan leukemia dalam dirinya. Pada saat itu, sebelum dia fatal dengan leukemia, dia travel 25.000 mile dalam waktu 1 tahun. Dia mengunjungi restoran demi restoran. Setiap Kentucky dia kunjungin, di seluruh dunia dia berusaha untuk kunjungin. Sesuatu produktif yang dia lakukan pada saat dia menjelang usia yang sudah 65 tahun itu. Dia melakukan akan bisnisnya yang luar biasa. Seringkali dalam kehidupan kita lupa, kita mengatakan diri kita bahwa kita terlalu muda. Mungkin kita mengatakan bahwa diri kita, sudah tua. Seringkali berapa banyak di antara kita. Kalau kita sudah tua sedikit, kita mengatakan, yang anak-anak muda aja deh. Yang bekerja biarlah anak-anak muda aja. Seringkali gereja Tuhan yang isinya orang-orang mungkin yang sudah lanjut usia, tidak produktif lagi, tetapi saya ingin menggugah. Karena Kolonel Sanders boleh menjadi gambaran untuk kita. Bahwa Tuhan masih bisa bekerja di dalam usia kita berapa banyak. Selama kita masih hidup, Tuhan masih bisa bekerja. Sampai titik akhir daripada kehidupan kita, Tuhan tetap mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menyediakan kita untuk kita nganggur di dunia ini. Untuk kita tidak melakukan apa-apa, untuk kita menunggu akan waktunya. Saya percaya setiap daripada kita, berapa banyak waktu kita, berapa banyak umur kita, Tuhan akan memakai akan kehidupan kita untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Kolonel Sanders tidak puas dengan apa yang dia terima, $105. Maka dari itu dia membangun suatu franchise di dalam hidupnya. Cerita ini memberikan gambaran kepada kita untuk kita berkata, Tuhan, aku mau lebih. Katakan sama-sama, Tuhan, aku mau lebih. I want more, Lord. I need more, Lord. Katakan kepada Tuhan, aku mau lebih, Tuhan. Aku mau lebih, Tuhan. Karena ini yang Tuhan janjikan. Tuhan menjanjikan untuk kita naik dan tidak akan turun. Kenapa kita membatasi diri kita? Kenapa kita mengatakan, aku sudah tua. Aku terlalu muda. Nanti kalau aku sudah menikah, nanti sudah menikah sibuk. Nanti kalau anak aku sudah gede, nanti anak sudah gede. Ya. Nanti kalau anak sudah kawin. Nanti kalau anak sudah kawin, cucu. Sering kali kita dibatasin dengan waktu-waktu.
ataupun dengan segala alasan kita. Hal yang kedua yang tadi kita boleh lihat bersama-sama. Mana ini? Ya, cerita daripada Yabes. Kalau saya boleh katakan bahwa Yabes adalah orang yang terkenal, orang yang terbesar di dalam hal tidak mengalami kepuasan dalam dirinya. Dia mau increase, dia mau meningkat dalam hidupnya. Karena pada saat dia lahir, dia sudah menerima suatu curse, sudah menerima suatu kutukan kalau saya boleh katakan. Nama Yabes artinya sorrow, nama Yabes artinya penderitaan, nama Yabes adalah sesuatu yang tidak enak dalam dirinya. Saudara, kalau saudara mempunyai anak, maka itu saudara tentunya memberikan nama yang baik. Ada amin saudara. Maka itu namanya Andrew. Ya, kalau saya lihat Andrew di dalam Alkitab, kalau saya ingat, Andrew adalah seorang murid Tuhan yang pada saat Filipus mengatakan, 200 dinar gak cukup untuk memberi makan orang sebegini banyak. Tapi Andreas, yang matanya cukup jeli, yang mana dia punya small faith, tetapi bisa memberikan makan 5.000 orang. Andreas yang berkata kepada Yesus pada saat itu, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Kalau orang Indonesia 5 ikan 2 roti. Andreas mengatakan demikian. Sesuatu yang indah, nama daripada Andreas. Punya small faith, tetapi pada saat itu bisa bekerja untuk 5.000 orang, miracle bisa terjadi, sesuatu yang luar biasa. Maka itu di Indonesia ada anak yang dinamakan, ini keluarga teman saya sendiri, ada yang namanya Untung, ada yang namanya Slamet, ada yang namanya Bejo. Ini true story, anak yang kedua lagi saya nggak tahu namanya siapa, karena saya sudah keburu ke Amerika. Tapi yang saya kenal Slamet, Bejo itu teman saya, dan satu lagi Untung. Semuanya dinamakan demikian. Semuanya sudah pasti mau sesuatu yang baik. Ada amin saudara. Nggak tahu. Karena mungkin saya bukan dari Jepang, saya dari Semarang, maka itu nama saya bukan Sony tapi Somi. Karena Haniel dari Surabaya, maka itu bukan Daniel tapi Haniel. Nggak tahu akan hal ini. Nggak tahu artinya apa Haniel, saya nggak ngerti itu artinya apa. Saya sendiri juga nama saya artinya Somi, saya nggak ngerti artinya apa. Tetapi saya percaya orang tua saya memberikan nama yang baik untuk saya. Ada amin? Nah, Yabes mempunyai sesuatu kehidupan yang dari sejak kecil dia sudah menerima kutukan. Pada saat dia lahir namanya sudah disebut Yabes, yang artinya penderitaan, yang artinya sorrow. Di sini suatu nama yang tidak enak bagi dirinya, suatu nama yang memberikan sesuatu batasan, memberikan sesuatu kehidupan di mana sepertinya sudah tidak layak untuk hidup, sudah tidak ada sesuatu improvement, sudah tidak ada sesuatu yang baik, atau tuh orang tidak membutuhkan dia. Ada yang membutuhkan penderitaan? Tidak ada. Ada amin? Maka dari itu seperti kalau saya bisa ilustrasikan, tidak ada orang yang menginginkan Yabes hidup. Tidak ada yang menginginkan akan Yabes hidup. Namanya aja penderitaan. Dekat-dekat dengan saya nanti saya menderita. Nah, tetapi Yabes, saudara, Yabes adalah seseorang yang mana dia menolak apa yang ada di dalam dirinya. Dia melihat bahwa dia tidak harusnya sedemikian. Tidak harusnya kita dibatasin oleh kehendak daripada manusia, kehendak daripada orang. Tanpa saudara dan saya sadarin, seringkali banyak orang dibatasin dengan apa yang dia pikirkan. Yang orang lain pikirkan, seringkali dibatasin dengan pada saat mungkin dulu waktu kecil dia dikatakan bodoh, dikatakan goblok dan lain sebagainya. Maka dari itu mungkin dia hidup di dalam sesuatu keadaan yang terbatas, membatasin akan hidupnya. Siang hari ini saudara, kalau hidup kita mungkin dibatasin oleh orang lain, mungkin kalau hidup saudara pernah mendengarkan akan sesuatu ramalan dan lain sebagainya,